Di sebuah desa yang seringkali terlupakan oleh peta dunia, hiduplah seorang pria yang namanya seolah-olah menjadi kutukan bagi dirinya sendiri. Luka. Sejak kecil, kehidupan Luka memang tidak pernah jauh dari kepedihan yang datang silih berganti. Mulai dari kehilangan keluarga, hingga penyakit yang menggerogoti kakinya. Ia menghabiskan hari-harinya di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, memandang langit yang seringkali tampak abu-abu. Seolah-olah alam semesta pun enggan memberikan warna baginya. Bagi Luka, penderitaan bukanlah tamu yang datang sekali-sekali, melainkan teman tidur yang selalu menemaninya dalam kedinginan malam yang panjang. Seringkali ia bertanya kepada angin yang berhembus kencang, mengapa hidup harus sesakit ini bagi jiwa yang bahkan tidak pernah berniat menyakiti semut sekalipun. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah mendapatkan jawaban. Hanya gema dari kesunyian lembah yang kembali memantul ke telinganya dengan nada yang lebih perih. Suatu pagi, ketika rasa sakit di kakinya terasa begitu hebat hingga ia tidak mampu lagi berdiri, Luka memutuskan untuk menyerah pada takdir yang ia anggap kejam. Ia merangkak keluar dari gubuknya, berniat menuju sungai besar di balik hutan, tempat di mana ia pikir segala kepedihan bisa dihanyutkan selamanya ke dasar air. Namun, di tengah perjalanan yang melelahkan itu, ia melihat sebuah bayangan yang berdiri tenang di bawah pohon beringin tua yang konon dikeramatkan oleh penduduk setempat. Sosok itu mengenakan jubah putih yang tampak bercahaya, bukan karena pantulan matahari, melainkan sioliala cahaya itu memang bersumber dari dalam dirinya sendiri. Mengapa kau mengejar kematian ketika kehidupan sendiri belum selesai memperkenalkan dirinya kepadamu? Tanya sosok itu dengan suara yang menenangkan, seperti aliran air. Luka terdiam, nafasnya tersengal-sengal. Ia menatap mata sosok itu dan merasa seolah-olah seluruh beban di pundaknya tiba-tiba menjadi sedikit lebih ringan. Namaku Luka, dan hidupku hanyalah tumpukan rasa sakit yang tidak berguna. Untuk apa aku bertahan, jika setiap napas adalah siksaan? Jawab Luka dengan nada penuh keputusasaan. Sosok itu mendekat, memperkenalkan dirinya sebagai Cahaya, seorang pengembara jiwa yang telah lama menantikan pertemuan ini di persimpangan antara keputusasaan dan harapan. Luka, penderitaanmu bukanlah sampah yang harus dibuang, melainkan tanah yang subur, di mana kebenaran yang paling murni akan segera tumbuh. Ucap Cahaya lembut. Cahaya mengajak Luka untuk duduk di atas batu besar, memulai sebuah dialog spiritual yang akan mengubah seluruh cara pandang pria malang itu terhadap eksistensi. Cahaya menjelaskan bahwa banyak orang mencari kebenaran di dalam kesenangan, padahal kebenaran sejati seringkali bersembunyi di balik luka yang paling dalam. Ia menganalogikan jiwa manusia seperti sebuah bejana tanah liat yang harus melewati pembakaran api yang panas agar menjadi kuat dan indah untuk digunakan. Jika kau tidak pernah merasakan panasnya api penderitaan, jiwamu akan tetap mentah, rapuh, dan mudah hancur oleh sedikit saja guncangan dunia, kata Cahaya. Luka mendengarkan dengan seksama, meskipun rasa sakit di fisiknya masih ada. Ada sesuatu yang berbeda mulai bergejolak di dalam dadanya. Sebuah rasa ingin tahu yang aneh. Cahaya kemudian bercerita tentang bintang-bintang di langit yang hanya bisa terlihat keindahannya ketika malam berada pada titik yang paling gelap. Begitu pula dengan cahaya spiritual dalam diri manusia. Ia hanya akan berpijar saat segala harapan duniawi telah padam dan manusia tidak punya tempat lagi untuk bersandar selain kepada Sang Pencipta. Penderitaan adalah cara semesta melucuti kesombonganmu, hingga yang tersisa hanyalah kejujuran antara kau dan Tuhanmu. Lanjut Cahaya sambil menatap ufuk timur. Luka mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk membenci rasa sakitnya, sehingga ia lupa untuk mendengarkan pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh rasa sakit itu. Ia bertanya kepada Cahaya, bagaimana mungkin ada kebaikan di dalam kematian orang-orang yang ia cintai, atau di dalam kakinya yang lumpuh. Cahaya tersenyum bijak. Ia menjelaskan bahwa kehilangan mengajarkan kita tentang hakikat kepemilikan, bahwa sebenarnya tidak ada satupun di dunia ini yang benar-benar milik kita. Kita hanyalah pengelola dari titipan-titipan yang sebentar. Dan rasa kehilangan adalah pengingat agar kita tidak terlalu terikat pada dunia yang fana ini. Anggapkah aja. Mengenai kaki Luka yang sakit, Cahaya mengatakan bahwa mungkin fisik yang terbatas adalah cara agar jiwa tidak terlalu banyak berlari mengejar bayang-bayang duniawi yang menyesatkan. Luka tertunduk. Ia merasa malu karena selama ini ia hanya melihat hidup dari satu sudut pandang yang sangat sempit dan penuh dengan keluhan. Hari demi hari berlalu,
Luka tidak lagi kembali ke gubuknya yang gelap. Ia memilih tinggal di dekat pohon beringin itu, belajar dari setiap kata yang diucapkan oleh Cahaya. Cahaya mengajarkan Luka meditasi tentang rasa sakit, mengajak Luka untuk tidak lagi melarikan diri dari rasa nyeri, melainkan masuk ke dalamnya dan mencari intinya. Sambutlah rasa sakitmu seperti tamu agung. Tanyakan padanya apa yang ingin ia bersihkan dari hatimu hari ini. Saran Cahaya kepada Luka suatu sore. Luka mulai mempraktekannya, dan secara ajaib, ketika ia berhenti melawan rasa sakit, intensitas penderitaannya justru perlahan-lahan mulai berkurang dan menjadi tenang. Ia menemukan bahwa di balik rasa sakit itu ada ketabahan yang luar biasa. Sebuah kekuatan tersembunyi yang tidak pernah ia duga sebelumnya ada dalam dirinya. Cahaya juga membimbing Luka untuk melihat keindahan pada hal-hal kecil yang selama ini terabaikan, seperti embun di pagi hari atau suara jangkrik di malam sunyi. Kebenaran tidak selalu ada dalam kitab yang tebal atau khotbah yang panjang. Ia ada pada tarikan nafasmu dan pada detak jantung yang masih diberikan izin untuk berdenyut, kata Cahaya. Luka mulai memahami bahwa spiritualitas bukanlah tentang menjadi suci tanpa dosa, melainkan tentang kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan dalam setiap jengkal kehidupan. Bahkan dalam tetesan air mata yang jatuh, ada rahmat yang tersembunyi bagi mereka yang mau merenung dan tidak terburu-buru menghakimi keadaan. Suatu ketika, penduduk desa datang mencari Luka, karena mereka menganggapnya telah hilang atau dimangsa binatang buas di hutan. Mereka terkejut melihat Luka yang biasanya murung, kini tampak begitu tenang. Wajahnya memancarkan kedamaian yang belum pernah mereka lihat pada siapapun. Luka menyambut mereka dengan senyuman, bukan dengan keluhan tentang kakinya yang pincang atau nasibnya yang malang. Salah seorang warga bertanya, apa yang terjadi padanya sehingga ia tampak begitu berbeda? Dan si Royola telah menemukan harta karun yang sangat berharga. Luka menjawab pelan, aku tidak menemukan harta emas. Aku hanya menemukan cahaya yang menunjukkan bahwa luka-lukaku adalah jendela tempat cahaya Tuhan masuk. Warga desa itu bingung, karena mereka tidak melihat siapapun di samping Luka. Mereka hanya melihat pohon beringin tua dan semak-semak hijau. Ternyata, sosok Cahaya hanya bisa dilihat oleh mereka yang hatinya telah remuk redam dan benar-benar mencari kebenaran di tengah kegelapan total. Cahaya berbisik kepada Luka bahwa tugasnya di sini sudah hampir selesai, dan kini giliran Luka untuk menjadi perpanjangan tangan Cahaya itu bagi dunia. Duniamu penuh dengan orang-orang yang terluka. Mereka butuh seseorang yang mengerti rasa sakit untuk memberitahu mereka bahwa ada harapan di baliknya. Pesan Cahaya. Luka merasa takut. Ia merasa dirinya masih terlalu lemah untuk memikul tanggung jawab sebesar itu. Namun Cahaya meyakinkannya dengan sentuhan lembut di bahunya. Kau tidak berjalan sendiri. Setiap kali kau menolong jiwa yang terluka, aku akan ada di sana. Di dalam ketulusan niatmu, janji Cahaya sebelum perlahan memudar. Luka kini berdiri dengan tongkat kayu sederhana. Namun jiwanya terbang lebih tinggi dari elang manapun yang pernah ia lihat di langit. Ia mulai berkeliling dari rumah ke rumah di desanya, bukan untuk meminta belas kasihan, melainkan untuk mendengarkan keluh kesah mereka yang menderita. Ia berbicara tentang filosofi penderitaan yang ia pelajari, tentang bagaimana setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang ingin menaikkan derajat hambanya. Banyak warga yang awalnya skeptis mulai merasakan kedamaian setelah berbicara dengan Luka. Seolah-olah kata-katanya memiliki daya magis yang menyembuhkan batin. Luka tidak pernah menjanjikan kesembuhan fisik atau kekayaan materi. Ia hanya menawarkan perspektif baru tentang bagaimana merayakan hidup meski dalam kekurangan. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apa yang terjadi di luar kita, melainkan bagaimana kita meresponnya dari dalam hati. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara yang singkat. Jangan biarkan peran protagonis yang menderita membuatmu lupa akan sutradara yang maha pengasih, ujarnya seringkali. Seiring berjalannya waktu, desa itu berubah menjadi tempat yang penuh dengan rasa syukur, di mana penderitaan tidak lagi dianggap sebagai aib atau kutukan. Luka sendiri semakin tua, fisiknya semakin melemah, namun cahaya di matanya justru semakin benderang. Seiring bertambahnya usia, ia menyadari bahwa tubuh ini hanyalah pakaian yang suatu saat akan usang dan harus dilepaskan untuk kembali ke asal yang abadi. Di akhir hayatnya, Luka kembali ke bawah pohon beringin, tempat pertama kali ia bertemu dengan Cahaya. Merasa lingkaran perjalanannya telah sempurna. Ia berbaring di atas tanah yang dingin. Namun hatinya terasa hangat oleh kenangan-kenangan tentang jiwa yang telah ia bantu temukan cahayanya sendiri. Dalam keheningan senja, Cahaya muncul kembali. Kali ini dengan tangan yang terulur,
untuk menjemput luka pulang ke tempat di mana tidak ada lagi rasa sakit. Selamat datang kembali, wahai jiwa yang telah menemukan kebenaran di balik luka. Sapa Cahaya dengan penuh keagungan. Luka tersenyum, menutup matanya untuk terakhir kali di dunia ini, namun membukanya di dimensi yang penuh dengan kedamaian abadi. Penduduk desa membangun sebuah taman kecil di tempat Luka wafat, sebagai pengingat bahwa di balik setiap luka ada cahaya yang menanti untuk ditemukan. Kisah Luka dan Cahaya pun menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, memberikan kekuatan bagi setiap orang yang sedang berjuang dalam badai kehidupan. Mereka belajar bahwa spiritualitas bukan tentang lari dari masalah, tapi tentang berjalan menembusnya bersama Tuhan. Luka-luka yang kita miliki sebenarnya adalah peta yang menunjukkan jalan pulang menuju diri kita yang paling sejati. Jangan pernah mengutuk kegelapan yang menimpamu, karena mungkin di sanalah kau akan belajar cara menyalakan lilin di dalam kalbu. Hidup ini adalah sebuah sekolah besar, dan penderitaan adalah guru yang paling disiplin namun paling jujur dalam mengajar. Setiap manusia memiliki cahaya di dalam dirinya. Namun seringkali cahaya itu tertutup oleh debu-debu keduniawian dan kesombongan diri. Diperlukan peristiwa-peristiwa pahit untuk membersihkan debu tersebut agar kilau jiwa aslinya bisa terpancar kembali. Luka tidak lagi dianggap sebagai nama yang buruk, melainkan simbol keberanian untuk bertahan dan bertumbuh dalam cobaan. Filosofi ini menyebar ke desa-desa tetangga, menciptakan gelombang kesadaran spiritual yang membawa kedamaian bagi banyak orang. Manusia mulai menyadari bahwa persaingan mengejar harta tidaklah lebih penting daripada kerjasama dalam menyembuhkan luka batin sesama. Kebenaran adalah sesuatu yang dirasakan, bukan sekadar dipikirkan atau didiskusikan di Mahamaya, perdebatan yang dingin. Jiwa yang tenang adalah hasil dari penerimaan total terhadap kehendak Sang Pencipta, baik itu yang terasa manis maupun yang terasa pahit. Kita seringkali berdoa minta diringankan beban, padahal seharusnya kita berdoa minta dikuatkan pundak, agar mampu memikul beban tersebut. Di dalam setiap kesulitan, selalu ada kemudahan yang menyertai. Namun, mata lahiriah seringkali terlalu buta untuk melihatnya segera. Dibutuhkan mata batin yang jernih, yang hanya bisa didapatkan melalui proses penyucian diri lewat kesabaran dan keikhlasan. Luka telah membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mencapai puncak pencapaian spiritual yang tertinggi. Justru lewat keterbatasan itulah ia menemukan kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan dari keterikatan ego yang membelenggu. Cahaya adalah pengingat bahwa kita semua berasal dari sumber yang sama dan akan kembali ke tempat yang sama pula. Tidak ada penderitaan yang sia-sia jika ia membawa kita selangkah lebih dekat kepada pengenalan akan Tuhan. Renungkanlah setiap luka yang kau miliki saat ini. Mungkin itu adalah undangan rahasia dari langit untukmu, agar segera bersujud. Dunia akan terus berputar dengan segala hiruk-pikuknya, namun jiwa yang sudah menemukan cahayanya akan tetap tenang di tengah badai. Jadilah seperti air yang mengalir. Ia tidak pernah protes pada batu yang menghalangi. Ia hanya mencari jalan memutar atau melaluinya dengan kesabaran. Pada akhirnya yang akan kita bawa bukanlah apa yang kita dapatkan, melainkan apa yang telah kita berikan kepada orang lain dari tulusnya hati. Luka telah memberikan segalanya. Bahkan rasa sakitnya pun ia persembahkan sebagai ibadah yang tulus. Kini, di alam yang berbeda, ia telah menyatu dengan cahaya, menjadi bagian dari keindahan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata manusia. Cerita ini bukan hanya tentang luka, tapi tentang setiap kita yang sedang berjuang membawa beban hidup masing-masing. Jangan menyerah, karena di balik awan yang gelap, matahari tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul kembali. Percayalah pada proses, percayalah pada waktu, dan yang terutama, percayalah pada kasih Sang Nia yang tidak terbatas. Semoga setiap luka yang kau rasakan hari ini menjadi mutiara yang akan menghiasi jiwamu di masa depan nanti. Tetaplah mencari kebenaran, tetaplah berjalan dalam iman, dan biarkan cahaya spiritual menuntun setiap langkahmu menuju keabadian. Selesailah sudah kisah tentang perjalanan jiwa ini, namun maknanya akan tetap hidup selama ada hati yang mau merenung. Terima kasih telah menyimak perjalanan luka hingga akhir. Semoga kedamaian selalu menyertai kita semua. Jika Anda merasa cerita ini memberikan ketenangan atau perspektif baru, jangan ragu untuk berbagi dengan orang lain yang mungkin sedang membutuhkannya. Mari terus dukung pertumbuhan jiwa kita dengan cara komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra agar kami bisa terus menghadirkan konten yang menyentuh hati dan mencerahkan pikiran.